Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, bertemu lagi bersama saya Alsep Triadi dalam program Riau Forum. Untuk diskusi kali ini kita membahas masalah cuaca ekstrim, rawan banjir, dan penyakit. Namun sebelum kita mulai, karena kita di bumi lancang kuning, saya mulai dengan pantun. Yang baca buku namanya Muhazir, orangnya ramah, tak pernah kikir. Indah kotaku dilanda banjir, para pemimpinnya pusing berpikir. Saudara, akhir-akhir ini kita lihat cuaca ekstrim melanda Indonesia, khususnya Provinsi Riau dan Pekanbaru. Akibat cuaca ekstrim ini banyak pemukiman di Pekanbaru dan sejumlah daerah di Riau terendam banjir. Tak hanya itu, akibat banjir ini juga menimbulkan berbagai macam penyakit di masyarakat. Untuk membahas masalah ini, di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Yang pertama, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Bapak Insinyur Noprizal MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak Kepala Dinas PUPR, Kesehatan, dan juga BMKG, serta ini apa namanya? Pak Dr. Ihsan, konsultan. Yang sangat terkenal di Pekanbaru. Yang kedua, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Bapak Indra Pomi Nasution, ST MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yang ketiga, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Zaini Rizaldi. Assalamualaikum Pak. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, Koordinator Data dan Informasi BMKG Pekanbaru, Bapak Marzuki. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Yang kelima, Pakar Tata Kota Universitas Riau, Bapak Dr. Haji Muhammad Iksan ST MSc. Assalamualaikum Pak. Salam, selamat sore. Mungkin yang pertama ke BMKG dulu. Akhir-akhir ini kan kita lihat silih berganti Pak, bencana di Indonesia, dan cuaca ekstrim mungkin 2 bulan ini melanda Riau dan Pekanbaru. Gimana? Fenomena apa nih Pak dari BMKG? Ya, baiklah, terima kasih. Sebetulnya kondisi cuaca kita di tahun ini, pada tahun 2022 ini, kondisi cuaca atau iklim kita di Indonesia itu adalah kondisi yang mana kita sepanjang tahun dari awal tahun itu dipengaruhi oleh adanya fenomena La Nina ya. Yang mana fenomena La Nina ini berdampak pada kondisi cuaca yang lebih basah daripada biasanya atau daripada normalnya. Jadi pada tahun ini seperti khususnya juga untuk wilayah Riau, yang mana pada saat musim kemarau pun masih sering banyak terjadi hujan di wilayah Riau, sehingga alhamdulillah pada tahun ini di samping kesiapan juga tim dari Karhutla Riau untuk penanganan bencana Karhutla pada saat musim kemarau, dan juga pada tahun ini kita memang agak basah. Jadi walaupun kemarau itu masih banyak hujan, artinya tidak terlalu kering, bahkan dibanding normalnya itu masih lebih basah lagi. Jadi di tahun ini, sehingga bencana yang seperti disampaikan tadi, bahwa di Riau ini memang bencana yang paling bisa dikatakan, kalau istilah sekarang viral, itu bencana Karhutla. Jadi pada saat musim kemarau, Riau ini sering sekali diberitakan atau terdata memang terjadi karhutla ya. Kita pun kami BMKG terus memantau
di mana ada titik-titik hotspot melalui satelit ya pada saat musim kemarau. Itu sering terjadi, bahkan seperti kita masih ingat belum tahun sebelumnya itu tahun 2019 itu ada fenomena El Nino yang mana pengaruhnya akan lebih kering. Kemaraunya akan lebih panjang, kemarau lebih kering. Pada saat musim hujan pun hujannya sedikit berkurang. Tetapi di tahun ini 2 tahun terakhir kita ada fenomena La Nina. Di samping fenomena La Nina tadi juga fenomena lokalnya atau fenomena regionalnya, di mana ada MGU, ada Oscillation Madden-Julian yang berpengaruh pada regional, yaitu di sekitar Samudra Hindia. Tahun ini juga mendukung, yang mana indeks daripada oscillation Madden-Julian ini selalu negatif, dan artinya di sekitar wilayah Indonesia bagian barat itu ada penambahan uap air, sehingga pada tahun ataupun sepanjang tahun ini itu curah hujan kita cukup tinggi begitu. Oh, cukup tinggi. Iya. Kebetulan pas September ini memang memasuki musim hujan ya, Pak? Iya. Terkait awal September, musim hujan di Riau ini memang awal musim hujan itu kita secara bertahap ya. Secara bertahap terjadi awal musim hujan mulai dari daerah yang bagian utara sampai dengan nanti ke bagian tengah sampai dengan selatan. Dan pada akhir Agustus ada juga sebagian kecil wilayah Riau bahkan sudah masuk musim penghujan. Bertahap juga sampai September. Tapi pada umumnya di Riau ini pada saat bulan September sebagian besar kita masih pancaroba. Mesti walaupun sudah ada sebagian wilayah yang sudah masuk musim kemarau, tapi pada umumnya September kita mengalami peralihan musim ya, dari musim kemarau ke musim penghujan, dan kemudian secara bertahap pada akhir September bahkan sampai dengan Oktober ini wilayah Riau sebagian besar sudah memasuki musim penghujan. Artinya ini kita memang harus waspada potensi bencana hidrometeorologi pada bulan Oktober hingga mungkin nanti juga ada puncak musimnya itu yaitu akhir Oktober, bulan November sampai Desember. Itu adalah kami memprediksi bahwa di Riau ini adalah puncak musim hujan untuk tahun ini. Oke. Ke Pak Kadis PUPR, Pak Kapomi. Kita udah mendengar penjelasan BMKG. Waspada terhadap hujan. Untuk Pekanbaru, Pak, ini tingginya intensitas hujan memang menyebabkan pemukiman ada banyak yang terendam, banjir, ada yang genangan dan apa. Gimana dari Bapak melihat itu? Baik, terima kasih ya. Memang kita melihat beberapa waktu yang lalu ini, pertama curah hujan tadi disampaikan oleh Bapak yang dari BMKG, KG memang agak tinggi ya. Kemudian yang kedua, ditambah lagi mungkin akibat tingginya curah hujan, beberapa sungai-sungai penampung, badan penampung air kita itu juga mengalami penuh ya, tinggi juga. Kemarin kami juga koordinasi dengan BWSS ketika kejadian seminggu yang lalu ada beberapa lokasi pemukiman kita banjir, kalau nggak salah kami inventarisir ada 9 Pak. 9. Ya, jadi ada di 9 titik, ada di Witayu, ada di Dwi Kora, ada di Sungai Batak, ada di Sibam ya, Sungai Sibam. Terjadi genangan gitu ya. Sehingga memang fenomena itu kita melihatnya yang pertama air Sungai Siak tinggi, kemudian curah hujan tinggi, sehingga memang air yang dari Sungai Sail, dari anak-anak sungai kita itu memang perlambatan terjadi aliran ke badan penerimanya gitu. Nah, kami Dinas PUPR sendiri sudah berupaya ya untuk menangani ini.
bukti keseriusan kita di tahun 2020 itu bersama Pak Ihsan menyusun master plan ya Pak Ihsan ya. Karena beberapa tahun terakhir waktu itu kita nggak punya patron ya, nggak punya pedoman yang jelas bagaimana kita harus menangani banjir kota ini. Ini master plan drainase. Drainase. Alhamdulillah di 2020 kami sama Pak Ihsan menyelesaikan itu Pak. Jadi terlepas sudah bisa dilaksanakan 100% atau tidak, tapi saya kira itu adalah sebuah momentum yang luar biasa ya Pak. Kita bisa menularkan itu gitu. Nah, berkaitan dengan genangan ini yang intinya tentu bagaimana kita air yang turun dari atas itu bisa kita alirkan ke sungai kita ya, badan-badan penampung air kita. Nah, kami melakukan yang pertama masalah kewenangan dulu Pak. Kewenangan banjir ini setelah diinventarisir di master plan kita tuh ada yang kewenangan pusat, ada yang kewenangan provinsi, ada juga yang kewenangan kita kota gitu ya. Termasuk juga kita dengan Pak Ihsan waktu itu mendata juga yang kewenangan Kampar ya Pak, supaya sekalian bisa terkoordinasi antara kita dengan Kampar ya, terintegrasi dengan Kampar. Nah, sungai-sungai itu ternyata kan menjadi kewenangan pusat Pak, kayak SIA, SAIL, SIBAM dan lain-lain itu. Tetapi kawan-kawan kita di pusat juga udah kita kirimkan master plan, tapi mungkin mereka sedang menyusun program lah bagaimana caranya supaya Kota Pekanbaru ini terbebas dari genangan ini. Namun demikian kebutuhan masyarakat kita mendesak gitu ya. Jadi setiap hujan beberapa pemukiman kita di sempadan Sungai Sail itu tergenang gitu. Sehingga kami mengambil inisiatif dengan membuat MOU ya. MOU antara kita dengan BWSS yang punya kewenangan. Jadi supaya kita bisa ikut di dalam pengerjaan itu gitu. Akhirnya di Desember 2021 kami melakukan normalisasi terhadap Sungai Sail dengan biaya Pemko Pekanbaru 6 bulan. Karena kita nggak punya peralatan yang cukup, kita hanya punya long arm 1, ya udah sebelah aja kita normalisasi dulu gitu kan, dikeruk, kemudian selesai sebelah kita pindah ke sebelah lagi. Nah belakangan kita memang dibantu juga oleh provinsi dan nasional ya peralatannya gitu. Namun demikian setelah kita lakukan normalisasi di Sungai Sail, kita melihat memang 6 bulan terakhir nggak terjadi banjir di sepanjang bantaran sungai itu. Hanya saja kemarin Bapak juga menyampaikan bahwa air Sungai Siak tinggi, curah hujan tinggi, sehingga ada beberapa pemukiman itu tergenang. Yang kedua, selain normalisasi sungai, kami juga melakukan normalisasi terhadap drainase kita gitu ya, yang menjadi kewenangan kita. Nah, drainase kita ini yang pertama banyak penyempitannya Pak. Penyempitan di mana-mana, baik oleh bangunan-bangunan yang dibangun oleh masyarakat, termasuk juga beberapa masyarakat kita juga membangun jembatan penyeberangan, kemudian dia melakukan semenisasi, melakukan penyempitan terhadap badan air kita. Itu yang kita lakukan normalisasi di beberapa jalan ya. Salah satu contoh Arifin Ahmad gitu ya, Subrantas, kemudian sekarang kita masuk ke Ahmad Dahlan, kemudian besok juga kita ngelibatin pasukan TNI Nangka, kemudian nanti terus ke Jalan Paus gitu. Nah upaya-upaya ini tentu nggak bisa seperti membalik telapak tangan ya Pak ya, butuh bertahap dan rutin gitu. Nah kemudian yang ketiga kami juga melakukan upaya kita stok ini Pak, precast to box. Precast ukuran 1x1 dan 1,5. Jadi di mana badan air kita gorong-gorongnya menyempit dan lain-lain, kita langsung kita ganti. Itu jadi sudah dilaksanakan Pak? Sudah kita laksanakan. Nah, sudah kita laksanakan. Terhadap 9 titik nih? Enggak berbeda ya. Kalau 9 titik ini kemarin kan memang itu di bantaran sungai ya. Jadi kebutuhan gorong-gorong sebenarnya nggak ada juga. Mungkin itu adalah
keterlanjuran kita memberikan izin di sepadan sungai gitu. Mestinya itu menjadi ruang terbuka hijau atau daerah parkir air gitu ya. Kita berikan untuk perumahan sehingga walaupun kita beri batas apel banjirnya sekian, yang namanya pengembang tentu dia nggak mungkin meninggikan sampai 1-2 meter, justru menjadi biayanya akan biaya tinggi gitu Pak. Nah kemudian yang kita harapkan sebenarnya di samping keterbatasan anggaran kita untuk melakukan penanganan banjir ini, kami Pak Ihsan, dari catatan-catatan yang Bapak berikan di master plan, semua titik masalah kita hampir 50% udah kita aksi Pak. Walaupun kita belum bisa misalnya ada titik harus dilakukan perbaikan lioning misalnya ya, turap dan lain-lain, memang belum bisa kita lakukan Pak akibat keterbatasan. Namun kita juga udah menggali, udah kita buka parit tanahnya gitu ya, sehingga aliran air ini bisa lebih lancar lagi gitu. Oke. Nah, saya kira upaya-upaya dalam waktu singkat itu yang kami lakukan Pak, walaupun nanti akan tetap jangka menengah dan jangka panjang itu sebenarnya sudah kita inventarisir apa yang bisa kita lakukan, termasuk juga meminta kesadaran masyarakat misalnya untuk membuat sumur resapan ya, kemudian juga untuk tidak mensemen semua pekarangannya supaya ada daerah-daerah resapan air kita. Oke Pak, kita tahan dulu ke Pak Kadiskes. Selain banjir Pak, itu kan juga menyebabkan penyakit, terutama di pemukiman yang dilanda banjir dan juga genangan air. Gimana dari Dinas Kesehatan untuk memantau ke masyarakat? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang bencana, kalau nggak salah di Riau ini kan cuma ada 2 Pak. Kita kalau musim kemarau itu asap, kalau musim hujan kita banjir. Nah, bicara tentang banjir, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Kadis PUPR. Jadi sebenarnya kita dari pemerintah Kota Pekanbaru sudah berusaha maksimal Pak bagaimana menangani banjir ini. Namun kami kalau melihat dari sisi kesehatannya Pak, karena banjir ini tentunya akan berdampak kepada kesehatan juga akhirnya begitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa yang disampaikan Pak Kadis PUPR tadi, itu ditambah satu yang tak kalah pentingnya adalah sampah Pak. Nah, sampah ini yang bisa juga menyebabkan banjir, karena dari pengalaman kita di lapangan kita lihat pada saat banjir itu sampah menumpuk di mana-mana, baik di aliran sungai maupun Dan di ini bisa jalan. menimbulkan penyakit juga Pak? Ini pasti menimbulkan penyakit. Kalau kita berbicara tentang teori kesehatan Pak dari Bloom, ya, bahwa sebenarnya lingkungan ini kan memegang 40% derajat kesehatan masyarakat. 30%-nya perilaku, 20%-nya itu fasilitas kesehatan, kemudian 10%-nya itu dari agen maupun kumannya. Jadi kalau kita berbicara tentang lingkungan, kalau lingkungan ini kita bisa kelola dengan baik, ya, bersih dan sehat, kita sudah sebenarnya menghindari penyakit itu 40% Pak. Itu penyakit yang ditimbulkan dari sampah dan banjirnya? Jadi dari pengaruh banjir ini sebenarnya yang sering itu yang pertama tentunya diare, ya, buang air besar, ya, mencret. Kemudian yang kedua penyakit kulit, dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya mematikannya adalah penyakit DBD Pak. Karena kita ketahui memang saat ini di tahun 2022 ini sampai dengan minggu 40 kemarin kasus DBD ini sudah mulai meningkat. Data yang ada di kita dari 15 kecamatan itu sudah mencapai 708 kasus Pak. Nah, inilah yang sebenarnya di beberapa kesempatan kami sudah mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar menjaga lingkungannya. Karena ketika lingkungannya itu tidak terjaga dengan baik, bukan masalah banjir saja tetapi juga masalah kesehatan.
DBD ini sebenarnya disebabkan karena tempat perkembangbiakan sarang nyamuk. Nah, jadi kalau sampah-sampah berserakan musim penghujan, otomatis nyamuk ini gampang berkembang biak. Nyamuk yang jenis Aedes aegypti yang ciri-cirinya bintik hitam putih itu bisa menularkan penyakit demam berdarah maupun chikungunya. Penyakit demam berdarah chikungunya ini sangat fatal apabila terlambat kita tangani, bisa menyebabkan kematian. Oke, ditahan dulu Pak. Ke Pak Wakil Ketua DPRD, kita udah mendengar dari Kadis PU dan Kadis Kesehatan Pak. Memang efek banjir dan sampah nih, memang sebagai fungsi pengawasan dan budgeting, bagaimana Pak untuk penanganan banjir di Kota Pekanbaru? Ya, makasih Pak Adi. Ini di sebelah saya ini Pak Dr. Iksan ini, kalau dilihat dari program, master plan, saya kira udah cukup bagus, lengkap. Dan pembahasan tentang banjir ini kan bukan pembahasan yang baru kali ini. Bahkan saya kalau hari hujan, lewat di depannya RTV ini, yang pertama menikmati banjir itu sebenarnya RTV. Harusnya seluruh kru di RTV ini protes berat nih harusnya. Maka itu kita adakan dialog. Harusnya live. Begitu banjir di Subrantas itu di live kan itu. Kita pun kesulitan ke kantor Pak. Nah itu dia. Jadi sebenarnya kalau mau tahu seberapa akibat banjir itu ya pas waktu hujan deras itu. Saya kadang kalau misalnya hujan, lihat saya postingan di media sosial tuh muncul semua itu, terutama di daerah Subrantas ini. Tapi harapan saya waktu pas banjir itu langsung diliput gitu loh, liput sama kru RTV kan, keliling-keliling, ketahuan itu. Saya pernah dibawa di perumahan yang dekat Pasar Indo itu. Pasar Indo yang di Arenga atas itu. Nah iya. Nah itu kita buat master plan oleh Pak Iksan sama dinas pemerintah Kota Pekanbaru. Tetapi implementasi dan apa yang dikerjakan itu seharusnya juga harus diawasi juga Pak. Jangan nanti ketika mereka bekerja tidak maksimal. Parit besar yang kita harapkan di jalan besar, di jalan Jalan Soekarno-Hatta itu ternyata menurut RT RW setempat itu ketika ada jembatan yang tidak disetujui oleh warga ditutup saja, tapi airnya tanah di bawah itu tidak dikeruk, gorong-gorongnya tidak disiapin. Nah sehingga air yang dari saluran sekunder yang di masyarakat itu masuk ke saluran besar di jalan itu melimpah juga. Bahkan itu tidak sanggup. Nah melimpahnya juga tetap ke lokasi perumahan masyarakat. Nah sama juga yang di daerah sini. Dari sini ini kan kalau dilihat dari ketinggian lokasi tanah jauh dari sungai kan. Tapi banjirnya sini luar biasa. Ya, banjirnya luar biasa. Nah, lagi-lagi ini kan buruknya sistem drainase. Koneksi antar drainase sekunder dengan drainase yang primer itu tidak terkoneksi dengan baik. Bahkan saya melihat, saya berangan-angan sebenarnya gini Pak. Kita punya sungai itu betul-betul dimanfaatkan. Itu di Jalan Badak, Jalan Tenayan sana itu banjir itu. Banyak tanaman warga yang habis itu. Termasuk juga ada punya saya banjir. Kenapa? Air sungai kecil itu, sungai nggak bisa menampung air yang begitu besar.
karena salurannya tidak maksimal. Tapi ini kan semua perlu anggaran juga, Pak. Dari DPRD sendiri gimana untuk komitmennya, Pak, terhadap? Kalau anggaran saya kira kalau hanya kota aja cukup. Kita duduk berdiskusi itu tidak cukup hanya sekedar saya dengan Pak Indra Pomi diadu berdua berdebat, ya nggak ketemu juga. Tapi kami berpikir begini, untuk persoalan banjir itu, apalagi kota Pekanbaru ini bagian kecil daripada Republik Indonesia Raya, ya, bagian kecil. Sedangkan pusat pemerintahan kita saja yang sudah ada kebijakan nasional banjir, apalagi ini cuma diberikan kepada pemerintah kota saja, saya kira nggak cukup. Berarti Saya berpikir harus ada tanggul, harus ada waduk, harus ada pompa, ya. Pompa itu perlu. Kalau seandainya Sungai Sahil itu banjir, kenapa nggak dibikin pompa? Pompa besar, ya. Dibikin waduk itu dipompa itu. Sungai ini kita berikan pompa. Contoh, saya tinggal di bantaran Sungai Siak itu, ada beberapa pompa-pompa itu. Tapi itu sudah puluhan tahun, Pak Dokter. Nggak ada penambahan pompa. Pompanya masih pompa zaman saya masih SMA itu. Nggak ada penambahnya, Pak Indra, ya? berarti perlu sinergi antara provinsi dan pusat, tidak hanya kota, Pak. Semua pihak, siapapun yang tinggal di Pekanbaru, yang tinggal di Provinsi Riau, itu berkepentingan. Ya, kalau perlu, saya kalau punya konsep, ini penanggulangan banjir ini harus dilakukan secara parsial. Ya, contoh begini, jangan nanti tenaga OP itu hanya adanya di PUPR. Kalau perlu dibagikan ke kecamatan-kecamatan, sehingga pembagian kewenangan untuk penanganan banjir itu jangan nanti semua ke pemerintah kota, ya. Kalau sudah dibagi ini, sehingga pihak kecamatan juga memberikan kewenangan kepada pihak kelurahan dan RT RW untuk memperkecil masalah banjir tadi itu. Nah, itu kalau banjir sudah diserahkan kepada kewenangan lurah camat, nah otomatis sampah juga akan teratasi itu. Oke, ditahan dulu, Pak. Ke Tahan dulu, ya. Pak Iksat, kita sudah mendengar dari Pak Indra Pomi, bahkan master plan sudah dibuat nih, Pak, dari tahun 2020. Sebagai dokternya, bidannya lah ya, pakarnya untuk master plan ini gimana, Pak? Kendala kita, kenapa tidak bisa berjalan? Ya, kita bersyukur ya sebetulnya kemajuan pemerintah kota untuk penanganan banjir itu sudah mulai tampak. Ya. Salah satunya itu adalah perencanaan. Ya, ini kan prinsipnya itu kita merencanakan apa yang kita laksanakan, kemudian kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, di satu sisi perencanaan sudah dibuat, ya, apa itu adalah master plan, ya, master plan penanganan banjir. Jadi di situ, ya, itu sudah dibuat peta aliran airnya, kemana aliran airnya. Kalau sebelumnya kita bingung nih airnya alirnya kemana, saluran primernya kemana, sekundernya. Sekarang sudah tahu alirannya. Ya, kemudian di mana titik masalahnya. Ya, makanya ditemukan juga tuh Pak Nofrizal ada 370 titik permasalahan, ya, sampaikan Pak Indra Pomi tadi. Nah, itu sudah diidentifikasi. Ya, ada 120 titik banjir, itu juga sudah diidentifikasi. Ya, kemudian berapa kebutuhan lebar salurannya? Nah, yang seharusnya yang tadi disebut ada penyempitan, ada yang roboh. Ya, nah itu juga sudah diidentifikasi lebarnya berapa seharusnya. Ya, kalau yang ada sekarang misalnya cuma 1 meter, seharusnya 2 meter. Nah itu sudah ada petanya. Itu alhamdulillah, ya, sudah dikerjakan oleh pemerintah kota. Tapi tentu saja itu baru perencanaan. Nah, yang kita butuhkan ini kan adalah action, ya, action untuk itu. Kalau yang kita bicarakan itu tadi saluran-saluran, ya,
itu sebetulnya salah satu saja Pak Nofrizal dari upaya pengendalian banjir. Ya, karena banjir ini penyebabnya itu sebetulnya dua saja. Ya. Yang pertama, ya, kalau hujan turun, kemudian dia meresap ke dalam tanah, semuanya selesai persoalan kita, tidak ada banjir. Yang kedua, kalaupun dia tidak meresap dalam tanah, tapi dia masuk ke dalam saluran, dialirkan sampai ke sungai, itu juga selesai. Nah, tetapi kita tidak bisa mendapatkan kondisi itu. Ya, kalau kita buat saluran yang besar sekali, ya kita nggak bisa tinggal nanti. Ya, atau biayanya besar sekali. Atau juga kita tidak bisa meresapkan air semuanya ke dalam tanah karena kita ada jalan, ada rumah kita. Nah ini perlu ada bargaining lah. Ya, jadi untuk jangka pendek, ya itu memang saluran kita harus kita perbaiki. Dari rumah kita, kemudian masuk ke parit kecil, kemudian ke anak sungai, sampai ke sungai besar, sungai Sahel, sampai masuk ke sungai Siak. Itu memang ditelusuri betul, ya alirannya itu, ya di mana penyumbatannya, di mana yang kecil, ya di mana yang harus dilebarkan. Kalau tuntas sampai ke sungai Siak, maka selesai persoalan kita. Ya, kita daerah kita bukan daerah cekungan kita, ya, kita mengalir Pak. Ya, aliran kita ini ada. Ya, tetapi memang di tengah jalan dia mengalami masalah. Ya. Pendangkalan kan atau apa mungkin? Iya, ya pendangkalan karena ada sampah, karena ada sementasi, pasir. Nah itu yang sekarang dikerjakan oleh PU, ya misalnya menurut Sungai Sahel, ya menurut Sungai Sibang. Ya, tetapi volumenya itu memang besar. Nah saya kira di sini fungsi budgeting saya kira Pak Nofrizal. Saya juga kaget kemarin waktu dibilang cuma 5 miliar untuk OP Pak Indra ya. Waktu menurut saya itu terlalu kecil. Ya, 5 miliar setahun. Kira-kira berapa Pak? Kalau saya, kenapa nggak dibuat 15 miliar? Kurang itu. 20 miliar untuk OP saja Pak, untuk pembersihan saja. Itu idealnya tuh ya Pak. Iya, 15. ya artinya dengan tenaga yang segitu dilipat gandakan 3 kalinya, ya itu bisa dicobakan. Ya, karena permasalahan kita ini kan ya itu airnya tidak lancar. Jadi modalnya itu nanti Pak Indra saya bayangkan itu hemar, kemudian palu besar, palu godang, kemudian pengurung-pengurung itu dilancarkan saja dulu. Oke. Ya, kalau di anak sungai sama di sungai longam itu. Itu aja. Nggak usah bangun-bangun dulu dalam 2 tahun ini. Nah, itu saya kira bisa cepat. Itu solusi cepatnya Itu Pak. solusi jangka pendek. Oke. Nah, kalau solusi jangka panjang, baru nanti perbaikan turap. Ya, sama yang paling panjang itu sebetulnya memasukkan air dalam tanah ini. Oke, ditahan dulu Pak. Mungkin terkait apa Pak Indra Pomi, perencanaan dan apa, saya sangat apresiasi kemarin Bappenas ikut menyelusuri sungai tadi Pak. Karena disitulah kalau mengandalkan budgeting dari Pemko mungkin anggaran kita sangat minim. Mungkin bisa dari pusat, dari hasil pertemuan sama Bappenas gimana Pak? Bisa di apa? Biar ada arah harapan juga ke masyarakat nih. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa memang ada banyak kewenangan ya. Ada setidaknya ada pusat, provinsi, kota yang punya kewenangan untuk menangani banjir ini. Hanya saja kan tidak semua penanggung jawab penanganan ini secara serentak, secara terintegrasi melakukan pekerjaan yang sama gitu ya. Jadi kami sebenarnya sudah sangat lama berkeinginan untuk menyusun MOU antara pemerintah pusat, provinsi dan kota dalam hal penanganan ini sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu Pak. Nah Pak Ihsan juga sangat lengkap menyusun master plan-nya Pak. Kalau tidak salah saya untuk jangka pendek itu kita butuh 180 miliar ya Pak ya. 180 miliar. Kita bayangkan Pak kalau 1 tahun kita hanya 18 miliar, kita butuh waktu 10 tahun untuk menyelesaikan itu Pak. Nah ini. Nah terus yang kedua, kemarin kita ini udah kayak jualan Pak ya. Kayak siapapun yang mau menolong kita bebasin banjir, kita jualan gitu. Kayak gitu usaha kita ya. Usaha kita itu. Jadi kemarin kebetulan Pak staf ahli Kepala Bappenas itu kan memang orang Riau ya. Jadi kami melakukan pendekatan, komunikasi sampai beliau bilang, ayo
Kebetulan kan rumah orang tuanya juga di pinggir Sungai Sail itu gitu. Ayo kita lihat hari Sabtu tuh Sungai Sail. Saya bilang siap Pak, siap Salah Bang. satu tokoh juga. Ya siap Bang, nanti saya siapin, saya jemput Abang. Saya tawarin ke Pak Wali Kota, ternyata Pak Wali Kota juga sangat Respon. bersemangat gitu. Nah kita susurin tuh Sungai Sail. Nah sebenarnya semua problemnya udah kita identifikasi sama Pak Ihsan gitu. Ada penyempitan di Jondul, ada penyempitan di Kuantan Regensi, kemudian banyak hambatan samping sampai ke Muara gitu. Kita lewati itu kemarin, sehingga Pak Dimas langsung berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Jadi tadi malam beliau nelpon Pak Indra, saya udah bicara dengan PUPR, nanti normalisasinya dianggarkan oleh Kementerian PUPR. Tapi untuk 2 bulan ke depan itu masih tetap kota yang melakukannya kan gitu. Kita sih nggak ada masalah itu Pak ya. Tapi Pak Indra, Ya. kita melihat ini bukan kita saling salah menyalahkan, tidak. Persoalan itu muncul ketika ada ada masalah. Ya, ketika belum musim hujan, Pak Dokter, itu tak tergambar ada masalah itu. Gitu. Pokoknya ngeruknya itu Pak Indra maksudnya pada musim kemarau. Kemarau. Itu menurut saya. Karena Jadi sesungguhnya kan Pak, kita tuh sebenarnya di musim kemarau pun kita sebenarnya mengeruk Pak. oh gitu ya. Keruk kita. Nah kalau saya melihat upaya dari PUPR luar biasa. Cuman tadi saya melihat kalau Dr. Ihsan mengatakan anggarannya nggak cukup, memang nggak cukup Pak. Memang nggak cukup. Berarti DPRD ngakui memang nggak. Saya akui nggak cukup. Dan tidak bisa mengandalkan manusia. Ya, hanya mengandalkan petugas OP saja tanpa Alat, Itu memang harus tanpa alat. dan alatnya PUPR ini saya lihat sudah sangat maksimal. Bahkan udah batu-batu udah alatnya. Cuman ya upaya kita penanganan banjir ini kalau menurut saya itu tidak hanya satu sektor Pekanbaru saja, tapi seluruh elemen masyarakat. Ya Pak ya? Ya. Jadi Kalau semuanya terlibat, ya apalagi camat. Contoh ya, ini mohon maaf ya, jauh dari Sungai Sail. Pekanbaru Kota aja banjir itu. Pekanbaru Kota itu, yang berada di tengah kota, yang boleh dikatakan sungainya sangat kecil, tapi menampung airnya luar biasa. Sungai Sago. Nggak sanggup lagi menampung airnya. Oke, ada tanggapan? Jadi Pak? mungkin untuk ke depan ini Pak Ihsan, kemarin Pak Dimas juga menyampaikan ke kami bahwa ada pinjaman luar negeri dari Korea Pak. Dan itu nanti akan diperuntukkan untuk penanganan Sungai Siak dan banjir Kota Pekanbaru. Harapan kita nanti belanja pinjaman luar negeri ini bisa bersinergi dengan master plan yang udah kita susun Pak. Memang kalau kita kota sendiri akan melakukan penanganan banjir ini seperti tadi itu Pak. Ya, untuk jangka pendek saja kita 180 miliar. Nggak cukup, sementara setiap tahun kita paling mampu ya 10 sampai 15 miliar. Belum lagi jangka menengah dan lain-lain, Pak. Nah, itu baru untuk banjir, belum lagi untuk jalannya, untuk pembangunan sektor lainnya gitu ya. Nah, itu mungkin mesti kita bagaimana caranya ada pihak lain yang harus membantu kita. Terus yang kedua, masyarakat kita ini memang perlu kepeduliannya ditumbuhkan Pak. Jadi jangan, saya kadang-kadang tuh lewat depan rumah besar, tetapi di depan rumahnya rumput beberapa batang saja tuh nggak bisa dicabut Pak. Memang masih menunggu pasukan kuning untuk nyabut rumput yang ada di depannya. Makanya ketika Pak Muflihun jadi wali kota, saya sarankan Pak, saya mau buat surat edaran berkaitan dengan penanganan banjir ini Pak. Yang pertama kita himbau masyarakat peduli dengan lingkungannya, gotong royong bersama. Tapi ditahan dulu Pak, karena mau break. Oh gitu ya. Nanti jauh. Nanti lupa lagi. Kopi break. Melaksanakan manajemen tanggap darurat merupakan hal yang terpenting. Peringatan dini dan cepat dengan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Joko Widodo, Presiden RI. Kita lihat sejenak.
bisa ditonton di seluruh Provinsi Riau dengan menggunakan antena parabola mini, Min Media atau TV kabel di masing-masing daerah. Juga bisa dengan menggunakan handphone Anda dimanapun berada di Indonesia. Download aplikasinya. Caranya, buka Play Store, klik aplikasi JPN Stream, lalu klik Riau TV, atau klik aplikasi Tugo Min Media, lalu buka nonton gratis, kemudian klik Riau TV. Juga dapat dilihat di media sosial. Segera promosikan bisnis dan usaha Anda dalam program-program unggulan yang kami miliki. Anda ingin mencari rumah, kendaraan, atau lain sebagainya, kami hadir untuk Anda dalam program Bursa Niaga. Dengan penawaran menarik dan terupdate setiap harinya, Anda dapat bergabung bersama kami dengan live interaktif atau kunjungi laman media sosial kami. saksikan Bursa Niaga setiap hari Hanya di Riau Televisi. Saudara, kita lanjutkan diskusi kita membahas cuaca ekstrim, rawan banjir dan penyakit. Mungkin bisa dilanjutkan ke Pak Indra Pemi yang tadi. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk membangun antisipasi banjir Kota Pekanbaru ini ya nggak bisa hanya diandalkan dari pemerintah saja. Jadi butuh memang kepedulian dari masyarakat kita gitu, baik dari RT, RW sampai kelurahan gitu ya. Minimal di lingkungan masing-masing itu mereka menggiatkan yang pertama gotong royong. Kemudian yang kedua, setiap rumah itu mesti ada sumber resapannya ada, ya. Kemudian semua halaman rumah mungkin mesti ada 10% Pak yang dibuka supaya jangan semua air itu tumpah ke parit. Nah, hal-hal seperti ini kan mesti dilakukan oleh masyarakat. Termasuk juga buang sampah Pak. Jadi kita coba bebaskan Arifin Ahmad dari hambatan-hambatan itu. Ketika kita buka di dalam parit-parit, di dalam gorong-gorong kita, itu ya kulit durian, kulit kelapa muda, Arifin Ahmad, ada juga kursi, ada juga kasur malah ada di dalam parit kita itu Pak. Jadi inilah sebenarnya kepedulian kita semua, karena kalau kita pasukan kuning, PUPR, pemerintah tuh nggak mampu. Jadi kesadaran masyarakat yang penting. Kepedulian ya, kepedulian masyarakat. Cuma kita terkait Jalan Arifin Ahmad itu dulunya Pak, itu memang kawasan hijau rencananya. Namun dengan perkembangan kota memang gimana dari PUPR sendiri?
Jadi kayak sebenarnya di situ kan kita nggak tahu ya kalau itu dulu ruang terbuka hijau ya Pak. Tapi yang jelas memang khusus untuk peruntukan lahannya kami kira udah pas gitu ya. Hanya saja pembangunannya kan juga pesat di situ ya. Kemudian parit kita juga nggak terjaga dengan baik. Banyaknya juga bangunan-bangunan di dalam sungai parit-parit kita. Jadi orang membuat jembatan penyeberangan itu di bawahnya ada bekas-bekas kayu-kayu penyangganya itu ketika jembatannya selesai itu kayu penyangganya nggak dibuang. Jadi tetap menjadi penghambat di bawah itu Pak. Nah itu yang kita coba kemarin bebaskan pakai seling, tarik pakai alat berat. Jadi ternyata alhamdulillah Itu yang menyumbat. beberapa waktu terakhir saya kira udah agak minimal lah ya. Kalau dibilang nggak ada tuh nggak mungkin juga Pak, kita nggak ada banjir di Kota Pekanbaru ini karena Jakarta juga kemarin ketika kita banjir Itu saya memang lihat dah banyak fenomena ruas kota juga. besar ya Pak. Untuk Pak Kadis Kesehatan Pak Dokter, itu tadi Pak Indra Pomi udah menjelaskan berapa Mungkin Pak titik Adi, banjir. Mungkin sedikit Pak sebelum Pak Kadis. Kan tadi dibilang kewenangan, jadi supaya nanti masyarakat juga tahu. Sebenarnya kewenangan kita itu antara kota, provinsi, dan pusat itu terkait dengan saluran itu skalanya gimana Pak Kadis? Biar mungkin masyarakat juga tahu lah. Kadang kan contoh lah ya, Jalan Soekarno-Hatta itu kan ada parit besar tuh. Iya. Parit besar, parit besar ya. Nah kalau master plan kita kan itu udah ada perencanaan anggaran segala macam itu. Nah itu gimana tuh? Apakah itu juga punyanya, kan nanti wah ini kewenangan provinsi nih parit besar ini. Atau Jadi kan gimana? memang di dalam itu Pak, mungkin nanti ditambahkan sama Pak Ihsan ya. Contoh misalnya sungai, anak sungai. Sebenarnya kewajiban untuk melakukan normalisasinya kan nasional Pak. Nasional. Terus yang kedua, parit-parit kita yang di kiri kanan jalan provinsi misalnya kan. Kalau Soekarno-Hatta itu provinsi tuh Pak? Soekarno-Hatta provinsi Pak. Provinsi ya. Jadi Seberantas Pak, juga- yang selama ini kita bebaskan itu rata-rata tuh kewenangan provinsi. Iya, iya. Termasuk Arifin Ahmad, HR Subrantas, Arengka 1, Arengka 2, apalagi Riau. Itu sebenarnya kewenangannya ada di provinsi Nah, karena itu kan- ruas jalan itu ruas Ini jalan seharusnya provinsi. Kadis PUPR Persoalan gini, Riau harus kita undang juga. Itu lancar nggak jalan air di situ? Itu yang masalah. tidak lancar Pak. Itu yang lancar, kan? Itu yang tidak Nah lancar. kalau saluran sekunder kita perbaiki, kita minta masyarakat untuk gotong royong sementara saluran Primernya? yang lancar ya. Jadi kembali lagi masalah makanya selama ini Pak, melalui OP kita Kota Pekanbaru ini, kita melayani itu Pak. Jadi keluhan masyarakat walaupun itu ada di wilayah provinsi, itu kita tangani Pak. Nah mestinya itu kan nggak kita, tapi bagaimanapun ini untuk masyarakat kita, keluhan masyarakat kita. Atau gini kita aja Pak Kadis, tangani. kita minta adanya Satgas Penanganan Banjir. Jadi kerjasama antara kota, provinsi dan Kalau kita setuju Pak. Iya. iya, kalau Dan kita juga berkoordinasi. nggak ada ininya, nggak ada. Sebelum masuk ke Pak Iksan, ke Pak Kadis Kesehatan. Jadi Pak Kadis, kita udah mendengar dari Pak Indra Pomi dan Pak Wakil Ketua DPRD. Ini memang kesadaran masyarakat juga dan akan menimbulkan penyakit kepada masyarakat juga. Iya. Ini tadi menyebabkan nyamuk dan diare ya. Jadi gimana Pak? Itu ada nggak Dinas Kesehatan mempetakan titik-titik rawan terhadap penyakit Iya. pasca banjir? Ya, jadi terkait tadi beberapa penyakit yang umumnya terjadi peningkatan pada saat curah hujan yang tinggi ataupun banjir ini, ya, memang kita ada memetakan. Jadi memang wilayahnya itu umumnya ya memang Lagi ini Bang, lagi yang live pertama itu di mana jumlah populasi ataupun jumlah masyarakatnya tinggi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ada juga wilayah-wilayah yang memang itu tadi daerah yang luput dari perhatian dan kepedulian dari masyarakat. Utamanya itu daerah-daerah perbatasan juga
ya seperti Rumbai, kemudian juga Payung Sekaki, di mana banyak lahan-lahan tidur ya yang terlantar ya, tetapi masyarakat di sekitarnya ini Tidak sadar. kurang peduli begitu. Nah, inilah yang nanti berpotensi menimbulkan perkembangbiakan nyamuk tadi, nyamuk demam berdarah tadi. Maka itu tadi di setiap kesempatan selain kami memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, kita itu pinginnya mengajak masyarakat itu untuk bergotong royong sebenarnya. Jadi dengan adanya gotong royong, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih. Karena itu tadi, kalau lingkungan kita ini sudah bersih, ya, maka otomatis kita terhindar dari segala macam penyakit. Nah, jadi penyakit-penyakit yang disebabkan lingkungan ini, ya, seperti diare, penyakit kulit maupun demam berdarah ini tidak akan pernah selesai kalau seandainya lingkungan ini tidak kita selesaikan. Dari data Pak, 2 bulan terakhir DBD memang meningkat, terutama di Kecamatan Tuah Madani dan Marpoyan Damai. Dari data kita gimana Pak? Jadi dari 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, ya, yang terbanyak itu memang Marpoyan Damai, Tuah Madani, kemudian juga Tenayan Raya, ya. Termasuk juga Payung Sekaki nomor 3. Kalau kita bandingkan 2 tahun belakangan ini, tahun di 2020 angka kasus demam berdarah itu sekitar 501 kasus. Di tahun 2021 ya itu sebanyak 450-an kasus, dan di tahun ini sudah, padahal baru mencapai bulan Oktober, kita sudah 708 kasus di minggu 40 ini. Oh, memang meningkat ya. Harapan kita ini jangan sampai ada bertambah lagi, walaupun yang meninggal itu baru 2 orang, tapi kita tidak mengharapkan adanya lagi yang sampai meninggal dunia. Di tahun 2021 kita ada 5 orang yang meninggal dunia karena demam berdarah. Kalau sampai Oktober ini baru 2. Mudah-mudahan jangan lagi. Ya. Cukuplah 2 itu. Jadi kembali lagi bagaimana kita menghilangkan tempat perkembangbiakan atau pemberantasan sarang nyamuk, ya, sehingga tidak ada lagi nyamuk yang berkembang biak. Kader Jumantik gimana Pak? Jadi kader Jumantik pertama kali memang kita lakukan di tahun 2012 dan ini memang ternyata berhasil, ya, berhasil. Tetapi karena memang kemampuan kita memberikan insentif honor kader kepada Jumantik ini keterbatasan anggaran, sehingga kami merubah. Kami tidak hanya melatih kader untuk dijadikan ini, ya, tetapi kita mengharapkan seluruh masyarakat. Jadi kami beralih kepada satu rumah tangga atau satu kakak itu sebagai satu kader Jumantik kita, begitu. Nah, kemudian juga kita sudah melatih anak-anak sekolah yang diharapkan juga anak sekolah ini bisa perpanjangan tangan menjadi kader Jumantik. Total yang sudah kita latih itu kurang lebih ada sekitar hampir 4.000-an kader, ya, sebenarnya. Jadi tinggal lagi memang kader-kader ini kita harapkan memang bekerja maksimal. Bekerja maksimal bagaimana memantau jeti-jeti, bagaimana mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan sampah. Nggak usah jauh-jauh Pak, kalau kita lihat pada saat pelaksanaan CFD, Car Free Day setiap minggu, habis pelaksanaan itu di jalan-jalan besar saja sampah menumpuk, kita sangat prihatin begitu. Ujung-ujungnya pemerintah disalahkan, padahal kita ketahui pemerintah sudah menyediakan tempat-tempat sampah, kemudian kita sudah melakukan sosialisasi, tetapi nanti terakhir sampah itu menyumbat ke gorong-gorong, menyumbat ke aliran sungai, yang salahkan kembali lagi pemerintahnya, padahal pemerintah sudah menyiapkan. Mungkin itu Pak. Oke Pak. Pak Iksan, terkait tadi Pak Kadis PU, sebenarnya intinya baik kesehatan anggaran juga, memang ke Pak Nop juga kita Jadi, kalau dari Pak Iksan, ini kan ada Perda nomor 6 tahun Perda nomor 10 tahun 2006
sumur resapan. Gimana Pak? Udah Bapak melihat sudah berjalan nggak kalau Iya. di Jadi Perda itu kan sebetulnya masih berlaku ya. ya? Ya, artinya ketika dia masih berlaku berarti itu harus ditegakkan ya dengan perangkatnya, dengan konsekuensinya. Ya, cuma kalau kita lihat itu seolah-olah dia cuma perda saja, ya, tetapi minim penerapan. Ya, kita lihat ya bangunan-bangunan, ya, ruko-ruko, kantor-kantor, ya, bahkan ya mohon maaf kantor pemerintah daerah sendiri, ya, coba kita lihat ada nggak sumber resapannya? Di DPRD ada Pak sumber resapan kita Pak? Atau di kantor wali kota kita? Jadi itu mungkin untuk untuk sumber resapan ini mungkin kita harus koreksi lah ya. Ya, artinya kita sudah menetapkan itu, kemudian harus kita laksanakan. Ya, saya rasa mulai dari instansi pemerintah dulu, ya, di Pemda, Pemko, Pemprov, mungkin sekolah-sekolah kita, ya, baru masyarakat, ya. Jadi dia melihat contohnya gitu, ya. Nah, kadang-kala saya lihat ini ada juga salah pengertian, ya, antara sumber resapan dengan septic tank, Pak Indra. Beda. Jadi masyarakat kadang-kadang menganggap septic tank itulah kan ini sumber resapan katanya, ini kan meresap juga katanya. Nah, jadi Berarti belum maksimal ya Perda itu. belum maksimal ya. Saya kira itu sangat bagus ya karena Pekanbaru ini itu tanah kita ini dominan pasir. Ya, dominan pasir dan dia bagus di daerah ketinggian ya. Misalnya kita nih ya, daerah Bukit Raya, di sepanjang jalan Subrantas ini, sepanjang jalan Arengka ya, Soekarno Hatta itu, jalan SM Amin ya. Itu kalau dibuat sumber resapan itu tidak akan mengurangi debit air yang mengalir ke daerah belakangnya, ke Cipta Karya, itu bisa berkurang Pak. Oke. Ya. Oke Pak Iksan. Sebenarnya banyak yang harus kita bahas nih sebenarnya. Namun karena tadi memulainya juga lambat dan waktu juga singkat, jadi mungkin ini segmen terakhir ke closing statement atau harapannya pertama ke BMKG. Gimana Pak? Ada nggak masukan ke pemerintah daerah apa nih? Ini kan udah memasuki musim penghujan. Baik, terima kasih. Jadi kalau terkait memang seperti kita ketahui bahwa kondisi cuaca kita itu selalu berubah, Pak. Iklim kita memang sudah berubah. Kita sudah sering mendengar bahwa adanya climate change. Jadi artinya pada daerah kita ini pun kondisi cuaca, kondisi iklimnya sudah berubah. Yang dulunya mungkin seperti Dr. Ihsan sampaikan tadi masih lancar apabila curah hujan yang lebat itu akan mengalir, yaitu terkait dengan aliran tadi. Harus memang mengalir air itu Pak, saya setuju sekali. Kemudian memang harus meresap, tetapi dengan perkembangan kota, perkembangan penduduk kita, artinya lahan itu menjadi lahan-lahan perumahan ya Pak. Jadi perumahan dan tentunya resapan kita semakin berkurang. Dan saya setuju juga dengan adanya sumur resapan tadi itu Pak. Sumur resapan atau kolam retensi itu juga salah satu untuk menjaga kelangsungan daripada sumber daya air kita Pak. Jadi pada saat musim kemarau, cadangan air sumur kita itu kita tidak cepat kering. Ya, Seperti itu salah satunya Pak. Okay. Dan terkait sumur resapan itu salah satu untuk membantu apabila pada saat terjadi hujan ekstrim. Hujan ekstrim yang mana curah hujannya itu bisa mencapai 100 mm. Dalam istilah kami itu 100 mm itu cukup tinggi Pak. Itu dampaknya bisa jadi seperti memang daerah-daerah tertentu, terutama daerah yang rawan banjir, pasti banjir. Pasti. Dalam 1-2 kali 24 jam, itu kadang-kadang sesekali, itu terjadi curah hujan yang melebihi dari 100 mm Pak. 100 mm tadi, kalau untuk curah hujan kita rata-rata 1 bulan itu 300 sampai 400,
dia dalam satu hari sesekali dia menumpahkan itu 100 mm. Oke. Seperti kita menumpahkan air di drum, tidak melalui keran, tapi drum ditumpahkan. Tentu volumenya kita butuh cukup tinggi ya. drainase yang baik gitu Pak. Nah, seperti itulah. Oke. Ke Pak Kadis Kesehatan, himbauan atau Ya, terima kasih. Jadi kita tadi sudah mendengar banyak sebenarnya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir. Banjir ini tentunya erat kaitannya dengan penyakit. Jadi kalau seandainya kita tidak bersama-sama bagaimana mencegah ataupun menanggulangi banjir ini, tentunya masalah banjir ini tidak akan pernah terselesaikan. Kami dari Dinas Kesehatan tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tentunya bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, yaitu ya kita sama-sama mulai dari diri kita sendiri, mulai dari rumah kita dan lingkungan kita. Bagaimana kita mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungannya agar terbebas dari sampah. Sampah ini bukan hanya bisa menimbulkan penyakit, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan dan keindahan dari kota kita. Mari kita sama-sama mencegah. Dan terakhir, sebenarnya bukan hanya demam berdarah dan tadi penyakit diare maupun penyakit kulit yang perlu kita khawatirkan. Saat ini kita juga melihat ada beberapa penyakit yang bisa disebabkan atau bisa ditanggulangi dengan imunisasi, yaitu penyakit campak dan rubella. Saat ini sudah mulai meningkat. Melalui kesempatan ini kami ingin juga mengajak seluruh masyarakat yang khususnya mempunyai anak di bawah umur 14 tahun, silakan mendapatkan vaksinasi campak dan rubella di puskesmas terdekat. Ini gratis, gunanya untuk kembali lagi menghindari anak-anak kita jangan sampai terkena campak dan rubella. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Oke, Pak Iksan, singkat aja Pak. Iya. Saya ingin mengajak kita semua ya di Pekanbaru ini, ya seluruh warga, instansi pemerintah dan lainnya itu untuk memandang banjir ini atau aliran drainase ini sebagai satu kesatuan. Ya, jadi kalau kita ibaratkan pohon itu mulai dari ranting, cabang sampai ke pohonnya, ya itu kan ada jalurnya. Ya, jadi dia air itu mengalir lewat jalur itu. Terintegrasi. Ya, yang itu kita sebut sebagai daerah aliran sungai, ya, atau sub daerah dan subdas. Nah, Pekanbaru ini ada beberapa subdas itu, ya, dan dia mengalir lewat aliran-aliran itu. Nah, menjadi penting bagi kita, ya, memahami bahwa air itu tidak mengenal ini jalan provinsi, ini jalan kota, ya, air enggak tahu dia. Air kemana yang rendah dia ngalir ke sana. Kebetulan paritnya itu lewat di jalan provinsi, jadilah dia parit jalan provinsi. Tetapi kita pahami juga bahwa parit jalan itu kadangkala ukurannya tidak sesuai dengan lebar parit yang kita butuhkan. Karena kebetulan mungkin dia di situ arusnya besar, airnya besar, maka dia harus lebar. Ya, sementara standar jalan tuh barangkali cuma 1 meter. Nah, itu harus kita perhatikan juga. Jadi tidak semua parit jalan itu sesuai dengan kebutuhan parit drainase kita. Nah, itu. Oke. Kemudian terakhir ya, saya kira ini penting ya. Komitmen kita ya terhadap banjir ini itu bisa tergambar dari dana yang dikeluarkan. Kalau Pekanbaru misalnya punya 2,5 triliun, itu artinya 2.500 miliar. Kita anggap aja 2,5% dari situ atau 2% dari situ, itu kan 50 miliar, Pak Noprizal, Pak Indra. Kalau kurang daripada 50 miliar untuk penanganan banjir per tahun, menurut saya itu komitmennya rendah. Oke, sip. Ke Pak Indra Pomi. Saya kira berkaitan dengan banjir ini tadi, ini kan Kota Pekanbaru, kota kita bersama, Pak. Jadi mesti seluruh masyarakat yang ada di sini, segala lini itu mesti peduli dengan kota kita ini. Baik dari sisi sampahnya, dari sisi banjirnya, dari sisi kesehatan lingkungannya, saya kira Pekanbaru ini harus kita jaga bersama dan ini adalah kota kita bersama. Oke. Pak Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Pak Noprizal.
ini statement terakhir. Kalau menurut saya sepakat yang disampaikan oleh teman-teman Pak Iksan, Pak Indra Pomi, dan Pak Dr. Bob, Kadis Kesehatan, dan Pak BMKG. Penanganan banjir itu harus melibatkan seluruh pihak. Yang disampaikan tadi, hujan itu nggak ada hujan kota, nggak ada hujan provinsi, nggak ada hujan. Semua hujan itu sama. Kalau dia hujan di Pekanbaru, maka orang Pekanbaru, baik itu dia pegawai provinsi, pegawai, sama aja. Jadi saya lebih senang bagaimana penanganan banjir ini dibuat satu kesatuan, ya baik itu nasional, provinsi, termasuk kota, dan juga kecamatan, kelurahan, sampai tingkat yang paling kecil itu terlibat dalam satu kesatuan. Kalau anggaran yang disampaikan Dr. Ihsan tadi 20 miliar satu tahun, saya jangankan 20 miliar. Lebih daripada itu saya setuju. 50 Pak. Oh, setuju saya. Sangat setuju, karena itu sangat kecil kalau dibandingkan dampak kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Maka penyelesaian masalah banjir harus bersama-sama. Ya, tidak ada sepotong-sepotong. Kalau perlu dibuat satgasnya. Satgas penanganan banjir. Satgas gabungan ya Pak. Iya, Satgas penanganan banjir. Kalau di Pekanbaru ya dibentuk Satgas penanganan banjir itu. Karena tidak ada kota di Indonesia ini tidak ada yang terlepas dari banjir. Iya. Jadi ini sudah menjadi persoalan nasional. Jadi Satgas penanganan banjir ini sehingga nanti semuanya terlibat. Maka stakeholder paling rendah itu ya di kelurahan. Oke. Saya kira itu. Oke. Sebenarnya banyak yang kita bahas, namun waktu juga yang memisahkan kita. Namun sebelum ditutup, saya mengutip surat dalam Al-Quran. Dan musibah apapun yang menimpa adalah disebabkan oleh perbuatan manusia. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan itu. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Kita bertemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.